Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Dewan Juri yang terhormat, tim oposisi serta hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Febri sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Kami dari tim pemerintah sangat mendukung mosi. Dewan ini mendukung meningkatnya privatisasi. Mari kita jujur melihat kenyataan sehari-hari. Kita semua pasti pernah berurusan dengan layanan milik pemerintah atau BUMN. Entah itu transportasi, birokrasi, atau pengelolaan fasilitas umum. Apa yang sering kita rasakan? Antrian yang super panjang, aplikasi yang sering error, pelayanan yang judes, lelet, sampai fasilitas yang rusak tidak diperbaiki berbulan-bulan. Kenapa ini bisa terjadi? Logikanya sederhana, karena mereka tidak punya saingan. Mau pelayanannya sejelek apapun, kita sebagai masyarakat tetap terpaksa membayar dan pakai jasa mereka karena tidak ada pilihan lainnya. Perusahaan tidak takut bangkrut karena mereka rugi, tinggal minta suntikan dana tambahan dari uang pajak rakyat APBN. Nah, pemerintah melihat ini sebagai pemborosan uang rakyat yang tidak adil. Sektor swasta di sisi lain, kalau pelayanannya jelek sedikit, pelanggannya langsung kabur ke tempat lain dan mereka bisa bangkrut. Makanya kami sangat yakin untuk mendukung mosi hari ini. Dewan ini mendukung meningkatnya privatisasi. Mekanisme yang kami tawarkan sebagai tim pemerintah, bagaimana cara pemerintah menjalankan privatisasi ini dengan aman. 1. Sistem tender yang terbuka. Pemerintah akan menjual saham atau hak pengelolaan aset negara kepada perusahaan swasta lewat kompetisi yang transparan. Siapa swasta yang berani kasih jaminan pelayanan terbaik dan harga yang paling masuk akal, itu akan menang. Perubahan peran negara menjadi pengawas. Negara tidak lagi ikut jualan atau berbisnis. Negara fokus membuat aturan main, memasang standar pelayanan minimal, dan menetapkan batas atas harga agar tetap ramah di kantong rakyat. 3. Uang hasil jual saham dialihkan ke sektor esensial. Semua uang yang didapatkan dari hasil privatisasi ini akan langsung dimasukkan untuk menjadi fasilitas publik non-privat, seperti sekolah gratis, puskesmas, dan infrastruktur desa. Negara fokus membuat aturan main dan menetapkan batas atas harga agar tetap ramah di kantong rakyat. Dan kalau ada perusahaan swasta yang nakal mencoba-coba menaikkan harga secara diam-diam dan menurunkan kualitas pelayanannya, pemerintah punya hak mutlak untuk mencabut izin usahanya hari itu juga dan memberikan kontraknya kepada swasta lain yang lebih jujur. Definisi yang kami tawarkan, supaya kita satu pemikiran dan tidak bingung, mari kita buat definisi sesimpel mungkin. Pertama, privatisasi, menyerahkan kepemilikan saham atau pengelolaan operasional perusahaan, aset milik negara kepada pihak swasta, baik sebagian maupun seluruhnya. 2. Meningkatkan privatisasi, artinya pemerintah akan lebih aktif mengundang perusahaan swasta yang profesional untuk mengelola sektor-sektor publik yang selama ini tidak becus diurus oleh negara. Status quo mengatakan apa yang sedang terjadi hari ini. Pemerintah itu terlalu sibuk mengurusi hal-hal teknis dagang. Negara sibuk mengurusi cara menjual tiket, cara mengelola parkir, sampai cara bikin hotel. Dampaknya ada dua dan semuanya buruk. Pertama, kualitas layanan stagnan dan begitu-begitu saja karena tidak ada kompetisi untuk bersaing. Kedua, anggaran negara APBN habis tersedot untuk menambal uang-uang kerugian BUMN. BUMN yang salah urus ini, uang rakyat yang harus dipakai untuk membangun sekolah di pelosok desa, jaminan kesehatan, malah habis buat menyelamatkan perusahaan negara yang manajemennya malas. Kondisi ini harus kita ubah. Kami menegaskan bahwa kebijakan privatisasi ini tidak berlaku untuk sektor yang sifatnya kedaulatan murni dan sangat fatal seperti kekuatan militer, pertahanan, hukum, dan pencetakan uang. Kami akan memasukkan 3 argumen. Argumen pertama, swasta punya insentif alami untuk memanjakan konsumen. Logika orang normal berpikir swasta itu hanya cari untung, dan satu-satunya cara supaya swasta bisa untung adalah dengan membuat konsumen sangat senang dan sangat puas. Kalau swasta mengelola kereta api atau pelabuhan, mereka akan memastikan tempatnya bersih, AC-nya dingin, dan sistemnya cepat, dan karyawannya juga ramah. Kenapa? Karena mereka jorok dan lambat, mereka tahu bahwa besok pagi konsumen akan pindah ke kompetitor lainnya dan mereka langsung mengalami kerugian. Kompetisi ini otomatis memaksa kualitas layanan publik naik drastis tanpa perlu disuruh-suruh oleh pemerintah. Swasta bekerja keras karena mereka butuh kita untuk bertahan hidup, sementara monopoli negara kita seringkali malas karena mereka tahu yang mereka butuh tuh untuk bertahan hidup. Argumen yang kedua, menyelamatkan APBN dari lubang hitam kerugian BUMN. Mereka akan bilang
bahwa aset negara itu kan punya rakyat, kenapa harus dijual ke swasta? Mari kita balik lagi logika kita. Kalau aset itu terus rugi dan setiap tahun harus ada suntikan dana triliun rupiah dari APBN, ini namanya bukan aset rakyat tetapi beban rakyat. Dengan memprivatisasi perusahaan-perusahaan yang sakit ini, beban itu akan hilang di pundak negara. Pemerintah tidak perlu lagi memikirkan gaji pegawainya atau biaya operasional yang membengkak. Justru negara dapat duit segar dari hasil penjualan saham. Duit inilah yang bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat miskin secara langsung. Tugas utama negara adalah mengurus kesejahteraan rakyat, bukan sibuk menjadi mandor komersial yang mengurusi bisnis. Argumen yang ketiga, regulasi pemerintah tetap menjaga harga tetap adil. Ketakutan terbesar kita biasanya, kalau dikasih ke swasta, nanti kan harganya dinaikkan semena-mena dong. Ini adalah ketakutan yang tidak beralasan. Ingat, dalam mekanisme kami, privatisasi bukan berarti swasta bisa membuat semaunya. Negara memang tidak lagi mengelola, tapi negara memiliki pegang kendali hukum yang sangat kuat. Pemerintah tinggal membuat aturan batas harga. Swasta silahkan berinovasi efisien mungkin di bawah batas harga itu untuk mencari untung. Jadi masyarakat diuntungkan dua kali. Pelayanan jadi sebagus swasta, tapi harganya tetap aman karena dijaga oleh pemerintah. Oke, mungkin pihak oposisi kemungkinan akan datang dan mengatakan, oh, perusahaan hanya mengejar keuntungan. Sama saja kamu membuat kesalahan yang begitu fatal. Oke, Dewan Juri yang terhormat, justru mereka lupa akan satu hal. Di dalam arena yang pemerintah bangun hari ini, kita tidak sedang memberikan negara ini secara gratis kepada swasta. Pemerintah tidak hilang. Peran pemerintah cuma berubah menjadi regulator murni. Artinya pemerintah yang memegang penuh kendali standar etik. Pemerintah yang mengawasi operasional di lapangan. Dan pemerintah yang memegang hak mutlak untuk memberikan sanksi atau pencabutan izin bisnis kalau mereka melakukan pelanggaran. Dewan Juri yang terhormat, mari kita tinggalkan cara berpikir lama yang menganggap semua hal harus dipegang oleh negara. Negara punya keterbatasan modal, keterbatasan fokus. Privatisasi adalah langkah cerdas untuk mengurangi tugas. Biarkan swasta profesional yang mengurus operasional bisnisnya agar layanannya cepat dan bagus. Dan biarkan negara mengawasi aturan serta mengurus rakyat yang lebih membutuhkan. Kita ingin memfasilitasi publik yang lebih maju, efisien, dan tidak menyusahkan rakyat. Oleh karena itu, kami dari tim pemerintah sangat mendukung mosi yang telah diberikan oleh Dewan Juri hari ini. Kami bangga dari tim pemerintah.